Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, para penterli dan terliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaan kita, baik itu dalam keadaan gembira, bersukacita, maupun dalam keadaan berbelasungkawa, tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Manusia yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kufur akan nikmat Allah, azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi apapun keadaan kita sekarang ini, baik itu kita dalam keadaan sakit ataupun sehat, tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sehat, salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan kita banyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu syukur kita kepada Allah apabila kita diberikan kesehatan. Banyak amal ibadah, dan jangan kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita dalam keadaan sakit, berbelasungkawa, kita juga bersyukur. Karena apa? Ketika kita sakit, kita sabar, maka itu adalah penggugur dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua yang bernyawa ini akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia, setiap makhluk di muka dunia ini yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dalam kandungan ibu kita, kapan kita mati, meski kita jodoh kita, dan mati kita itu kita sudah janji kepada Allah kapan dan di mana. Oleh karenanya di depan kita sudah terwujud saudari kita Ibu Retno Minarni, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kebaikan yang beliau kerjakan semasa hidupnya akan menjadi penolong beliau ketika di dalam kubur dan di akhirat kelak. Dan juga insya Allah anak-anak beliau yang ditinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya untuk pahalanya diterima di alam kubur dan di akhirat kelak. Karena anak yang soleh dan solehah lah yang tidak akan pernah terputus amalnya kepada orang tua meskipun orang tua itu sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di RT 2 lingkungan 1 Kelurahan Pasar Sungai Penuh ini, almarhumah tentu banyak bergaul dengan kita. Mungkin ada kesalahan beliau di antara kita. Tentu
dengan sesama kita bisa memaafkannya. Apakah kita semua bisa memaafkan ibu ini? Alhamdulillah. Kemudian kesalahan dan dosa beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang masih hidup ini, terutama anak-anak beliau, mari kita sama-sama mendoakan beliau agar segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong di dalam kubur dan di akhirat kelak. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai nasihat kematian pada hari ini. Semoga kita semua yang masih hidup saat ini, kematian yang kita dengar adalah pembelajaran bagi kita semua bahwasanya kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Tidak perlu kita takut dan tidak perlu kita juga lari. Kenapa? Mati tidak akan pernah lari dari kita. Kita tunggu dengan cara adalah mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya untuk ketika kita mati ditanam di dalam kubur dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di akhirat kelak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.